Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Darmawan. Pada nomor absen 10 di sini saya akan menjelaskan 3 judul yang berbeda. Yang pertama, laporan singkat tentang perikanan ikan hias air tawar. Yang kedua, ada penjelasan aplikasi yang telah saya buat. Dan yang ketiga, ada peluang usaha natural pond. Laporan singkat pembelajaran ikan hias air tawar. Selama 1 semester ini, saya mempelajari jenis-jenis ikan hias air tawar, teknik pemeliharaan ikan hias, pengukuran kualitas air seperti suhu, DO, pH, perhitungan feeding rate atau FR, perhitungan survival rate, pengelolaan pakan ikan, mengidentifikasi penyakit ikan, sistem filtrasi kolam, dan budidaya ikan. Ilmu dan pengalaman yang saya dapat selama 1 semester ini yaitu memperoleh pengetahuan tentang cara budidaya ikan hias air tawar yang baik dan benar. Saya juga belajar menghitung kebutuhan pakan, mengukur kualitas air, mengenali penyakit ikan, serta memahami pentingnya filtrasi dan kebersihan kolam. Saya juga mendapat pengalaman membuat aplikasi Smart Fish dan merancang natural pond yang ramah lingkungan. Refleksi dan harapan saya ke depannya, pembelajaran ikan hias air tawar ini sangat bermanfaat karena memberikan pengalaman dan teori dan praktik secara langsung. Kendala yang saya alami adalah memahami perhitungan budidaya dan menjaga kualitas air tetap stabil. Saya berharap dapat terus mengembangkan keterampilan budidaya ikan dan teknologi perikanan agar lebih bermanfaat di masa depan. Teman-teman yang mau mengakses aplikasinya bisa lihat barcode yang di sini sama link game ini yang di bawah sini. Yang kedua, saya akan menjelaskan aplikasi yang telah saya buat yang bernama Smart Fish. Tujuan saya membuat aplikasi ini adalah untuk membantu pembudidaya ikan dalam memantau kondisi budidaya secara mudah melalui smartphone. Aplikasi ini mempermudah penghitungan pakan, memantau kualitas air, dan identifikasi penyakit ikan sehingga pembudidaya menjadi lebih efektif dan efisien. Tujuan pembuatan aplikasi ini yaitu memudahkan monitor ikan budidaya ikan hias, menghitung kebutuhan pakan, memantau kualitas air secara real time, mengurangi resiko kematian ikan, meningkatkan produktivitas budidaya. Fitur-fitur aplikasinya tersebut yaitu pengukur pakan, tujuannya menghitung kebutuhan pakan harian. Kedua ada SR atau menghitung tingkat keberlangsungan hidup ikan. Yang ketiga ada feeding rate, yaitu menghitung persentase pemberian pakan. Yang keempat ada suhu air, memantau suhu air kolam. Yang kelima ada DO, yang fungsinya mengukur kadar oksigen terlarut. Yang keenam ada penyakit ikan, yaitu fungsinya untuk mengidentifikasi penyakit ikan. Yang ketujuh ada dashboard monitoring, menampilkan data budidaya dan kelautan, ada laporan budidaya, penyimpangan, dan penampilan data. Kelebihan aplikasi saya yaitu mudah digunakan melalui smartphone, data budidaya lebih terorganisir, membantu pengambilan keputusan, monitoring dapat dilakukan kapan saja, meningkatkan efisiensi budaya. Kekurangan aplikasi saya yaitu membutuhkan perangkat smartphone, membutuhkan koneksi internet untuk fitur tertentu, belum terhubung langsung dengan sensor otomatis. Harapan saya ke depannya aplikasi terhubung dengan sensor IoT, menambah fitur kamera, mendeteksi penyakit, menambah grafik pertumbuhan ikan, dan menambah fitur prediksi panen. Yang ketiga yaitu analisis dan peluang usaha natural pond. Deskripsi gambar natural pondnya itu 3x4, terus bentuk kolamnya tidak beraturan atau alami. Material yang digunakan yaitu terpal PFG, batu alam, kerikil, pasir silika, media filter, pipa fitting. Untuk sistem filtrasinya, pompa air dan media filter biologis serta mekanis. Jenis tanaman airnya yaitu teratai, tanaman
oksigen, generator, rumput air. Jenis ikan yang dipelihara koi, koki, komet. Estetika tanamnya tampilan alami dengan batu alam, tanaman hijau, dan air yang jernih sehingga memperindah halaman. Tahapan pembuatan natural pond yaitu menentukan ukuran dan desain kolam, menggali tanah sesuai ukuran, meratakan dasar kolam, memasang lapisan pasir, silikam, memasang terpal kolam, menata batu alam dan kerikil, memasang pompa dan sistem filtrasi, mengisi air ke dalam kolam, menanam tanaman air, dan memasukkan ikan yang setelah kondisi air stabil. Strategi untuk mendapatkan order berikutnya yaitu membuat dokumentasi hasil proyek sebelum sudah pembuatan, mempromosikan hasil pekerjaan melalui media sosial, memberikan pelayanan yang ramah dan profesional, menawarkan desain natural pond yang menarik dan terjangkau, meminta testimoni pelanggan untuk meningkatkan kepercayaan calon pelanggan lainnya. Kesimpulannya, berdasarkan kegiatan pembelajaran selama 1 semester pada mata pelajaran ikan hias air tawar, saya memperoleh pengetahuan dan keterampilan mengenai budidaya ikan hias, pengelolaan kualitas air, perhitungan pakan, serta penanganan penyakit ikan. Selain itu, saya berhasil membuat aplikasi SmartFish yang dapat membantu memantau dan mengelola budidaya ikan secara lebih mudah, cepat, dan efisien melalui smartphone. Saya juga mempelajari pembuatan natural pond sebagai kolam alami yang memiliki nilai estetika yang tinggi, ramah lingkungan, dan berpotensi menjadi peluang usaha yang menjanjikan. Dari kegiatan ini, saya memahami bahwa pemanfaatan teknologi dan penerapan sistem budidaya yang baik dapat meningkatkan produktivitas serta kualitas usaha perikanan. Dengan pengalaman yang diperoleh, saya berharap dapat terus mengembangkan kemampuan di bidang perikanan dan menciptakan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan serta mendukung perkembangan perikanan Indonesia yang berkelanjutan. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup ini seperti koin, dua sisi atau seperti belati, tajam dan tumpul. Pada akhirnya, kalian yang memilih akan ke arah mana hidup kalian. Sampai jumpa.